warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa bertatap muka membahas tentang KBS atau kelompok atau komunitas belajar sekolah, di mana saya di sini sebagai guru pendidikan jasmani ada rencana tindak lanjut mengenai KBS ini. Bisa Bapak Ibu saksikan di monitor ya rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, Eko Sawaludin. Perkenalan, nama saya Eko Sawaludin. Bapak Ibu sudah tahu dalam sehari-hari, namun lebih enak kita perkenalkan kembali. Di sini dalam program PKG PJOK olahraga Kabupaten Oganilir. Kemudian mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya bahas yaitu tentang sport education model, yaitu dalam cabang olahraga atau turnamen bola basket SMA Negeri 1 Muara Kuang. Di sini ayo kita berpartisipasi dan kita ramaikan. Kemudian rencana tindak lanjut model 3 yaitu menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model atau SEM, biasa dikenal dengan SEM. Kemudian latar belakang saya mengambil SEM di sini adalah Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasikan sebagai peran dalam tim. Selain jadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, menjadi manajer, kemudian menjadi wasit, kemudian pencatat skor, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran PJOK dengan model SEM sangat menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan pembelajaran. Hal ini membuat kami tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah untuk membuat proyek turnamen permainan bola basket antar kelas yang akan dilaksanakan dengan model pembelajaran SEM, Sport Education Model, pada akhir semester ganjil. Insya Allah akan dilaksanakan pada akhir semester ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran SEM ini adalah permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan dalam pembelajaran ini Bu, bagaimana Bapak Ibu kita bekerja sama untuk berkolaborasi bagaimana siswa kita berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kita mengutamakan siswa untuk berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Jadi tidak hanya menonton kepada kita, tetapi kita mensupport atau membimbing dalam proses pembelajaran. Bagaimana siswa bergerak aktif. Gitu. Lanjut berikutnya yaitu capaian, bisa dibaca Bapak Ibu ya. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama,
yaitu pemahaman tentang aturan permainan bola basket. Pemahaman tentang peraturan permainan bola basket. Langkahnya adalah pembahasan dalam technical meeting. Kemudian peran siswa menjadi panitia yang insya Allah limit masanya ada tanggal 28 sampai tanggal 29 November nanti. Kemudian capaian tujuan yang kedua adalah pengembangan keterampilan individu. Di sini adalah langkahnya adalah latihan dan pengelolaan musim. Kemudian peran siswa menjadi peserta pada tanggal 2 sampai dengan 6 Desember. Insya Allah nanti itu mungkin sebelum semester. Kemudian yang ketiga adalah sportivitas. Ya, capaian tujuannya adalah sportivitas, kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkahnya adalah penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi kerjasama tim dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan. Kemudian peran siswa menjadi pelatih, wasit, kemudian menjadi supporter dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita laksanakan yaitu 16, 17, dan 18 Desember. Mungkin setelah ujian. Insya Allah kita lakukan. Untuk capaian yang ketiga yaitu sportivitas kerjasama, tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Di sini kita menekankan kepada siswa melalui SEM ini bagaimana mereka mempunyai koordinasi dalam setiap kelas, ya, adanya pelatih, nanti adanya pemain, kemudian kerjasama tim di situ dikelola oleh kelas. Yang kemungkinan biasanya kita lakukan itu adalah class meeting, kayak sejenis class meeting. Tapi di sini ada manajernya, ada pelatihnya, jadi ada sistem koordinasi dan kerjasama di dalam satu kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya mengambil adalah kokurikuler. Siswa yang terlibat adalah seluruh kelas dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Jadi kalau kita itu ada sekitar 9 kelas. Kelas 10 ada 3, kelas 11 ada 3, dan kelas 12 ada 3. Mungkin dalam 3 hari insya Allah terlaksana untuk kegiatan ini. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan pada akhir semester ganjil. Pada akhir semester ini. Kemudian penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kelompok belajar sekolah yang jadi mitra yaitu pelajaran seni budaya, kemudian bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian mitra wali kelas ya menjadi koordinator peserta dalam kepanitiaan. Jadi harapan saya sebagai pelaksana nanti Bapak Ibu wali kelas mendorong siswanya untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dorongan dari wali kelas, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu mengenai struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Ada 4, ya, ada 5 di situ. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang dipertanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, kalau nggak ada saya terus lanjutkan. Yang saya lanjutkan yaitu tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, aset sekolah yang digunakan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah aset manusia. Yakni kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional dan siswa masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai dengan minat bakat untuk menjadi panitia, pelatih, peserta, wasit, penonton dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aset fisik. Inilah aset fisik yang kita miliki adalah lapangan sekolah, biasa digunakan untuk bermain basket, bola basket, dan kelas bisa digunakan untuk technical meeting dan lain sebagainya.
finansial. Aset finansial ini terdiri dari biasanya kita ada kantin dan prasarana lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, tidak mungkin siswa itu dalam pelaksanaan pertandingan tidak adanya konsumsi misalnya minum. Ya, kita bekerjasama dengan kantin. Ya. Kemudian yang keempat, sekolah kita juga mempunyai akses internet. Ya Bapak Ibu ya, bisa ada akses internet yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan kegiatan seperti Facebook dan YouTube. Kemudian berikutnya rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi di sini ada tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik lagi, meninjau ketercapaian pembelajaran SEN. Kemudian evaluasi yang dilakukan dengan wawancara dan refleksi murid setelah melakukan kegiatan program pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan umpan balik yang tertulis. Jadi nanti tentang evaluasi ini kita evaluasi apakah kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Apalagi nanti kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, mudah-mudahan ada dukungan dari kepala sekolah, terutama dalam segi pendanaan. Ya, karena dalam kegiatan ini tidak berpikir atau tidak terlepas dengan adanya dana pastinya, baik itu untuk hadiah, panitia dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan yang akan kita lakukan, kita bisa meninjau kembali untuk pelaksanaan kedepannya. Itulah tujuan dari kita melakukan evaluasi. Kemudian kemungkinan tantangan. Ya, kemungkinan tantangan dalam melakukan kegiatan SEN ini, Bapak Ibu. Tantangan yang saya buat adalah yang pertama, kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Ya, pada saat ini cuaca kita itu tidak bisa diprediksi karena kadang kita lihat pagi udah hujan, siang udah hujan, ya, kadang terang. Kemudian yang kedua, kondisi waktu yang terbatas dan berdekatan dengan penilaian akhir semester. Ya, karena kesibukan kita, terutama kita sebagai guru pada akhir semester adalah pengelolaan nilai untuk rapor siswa. Biasanya terkendala di situ. Tapi kalau di sini saya merasa tidak akan mungkin terhambat dalam pelaksanaan kegiatan. Cuma ini sekedar estimasi saya. Ya, jadi mungkin itulah gangguannya gitu atau tantangannya. Kemudian kesulitan dalam memanajemen tim, ya, karena kita biasa kelas meeting itu kita lepaskan saja, tapi di sini kita berusaha untuk memanajemen kelas tadi, ya, kita buat resmi seperti standar pertandingan, ya, tidak hanya kita lepaskan. Kemudian yang ketiga yang berikutnya adalah motivasi siswa. Mungkin ada siswa yang tidak senang dengan permainan bola basket. Kita harus pandai motivasi. Kemudian solusi dari tantangan tadi, yang pertama, jadwal kegiatan diadakan di pagi hari. Biasanya karena cuaca tadi siang, rata-rata kita hujan itu siang. Kalau kita tantangan kita dengan keadaan cuaca, jadi kita lupa kita laksanakan di pagi hari. Kemudian melakukan penjadwalan yang efisien, ya, berkaitan dengan kondisi waktu tadi. Jadi kita buat jadwal yang efisien. Nanti kalau kita lakukan ada 9 kelas, kalau kita buat skema pertandingan dengan baik, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas dan guru teman sejawat dalam mengorganisasikan tim. Itu berkaitan dengan tadi kesulitan dalam memanajemen tim. Jadi kerjasama kita sebagai wali kelas dan guru sejawat dalam mengorganisasi tim untuk tantangan berikutnya. Jadi terlaksana dengan baik. Kemudian
komunikasi secara terbuka. Ya, ini mengenai motivasi siswa. Jadi kita selalu memberikan komunikasi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melepaskan, tapi kita berkomunikasi dengan baik kepada siswa. Bagaimana pelaksanaan ini, gitu. Nah, ada kendala ke anak-anak, terutama kalau kita bahas tentang minat, ya, minat siswa itu kalau untuk bola basket ini sangat kurang. Rata-rata banyak senang di bola futsal, ya, bola futsal atau bola kaki. Cewek cowok kita tuh senang futsal. Nah, di dalam hal ini kita sebagai guru dan wali kelas harus bisa mensupport bahwa kalian itu pasti bisa melakukan. Tujuannya dalam permainan bola basket bagaimana kita menang, gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Saya yakin paham Bapak Ibu dengan pesan-pesan saya. Saya lanjutkan saja kayaknya. Oh, terima kasih, ya. Terima kasih, berarti saya sudah dari latar belakang dan tujuan dalam pelaksanaan ini adalah support education model yang insya Allah akan dilaksanakan ya pada akhir semester ini, Bu. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan atau kurang jelas dengan apa yang sudah saya paparkan, silakan bertanya atau memberi masukan. Silakan Bu. Iya Bu. Bu Anita. Pak, ya dari pemaparan Bapak yang saya perhatikan tadi kan di mana ada pengelolaan aset. Iya. Ya. Dari saya ketahui di sana tuh ada 7 pengelolaan aset atau modal dalam pengelolaan sumber daya. Iya. Nah, di dalam aset politik biasanya itu ada kerjasama dari pihak luar. Bagaimana dalam Bapak menanggapinya untuk kegiatan ini? Apakah bisa dilibatkan? Iya. Oke, terima kasih Bu Rani, Bu Anita atas masukannya ya. Memang ada 7 Bu aset yang kita pelajari, ada sosial, ada politik dan lain sebagainya. Yang saya ambil tadi adalah aset manusia, aset lingkungan dan aset finansial. Untuk aset politik Bu, kemungkinan ya kita biasanya untuk aset politik yang kita pelajari dalam profil belajar Pancasila dalam kayak kemarin kita lakukan adalah pemilihan umum Bu ya, pemilihan umum. Tapi kalau dari segi politik kalau kita mengajak dari luar, kemungkinan kita belum bisa karena kita pelajari dulu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kegiatan ini tidak terlaksana karena tujuan kita di sini adalah dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan, bagaimana menciptakan siswa yang aktif, bugar, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran olahraga. Makanya saya kaitkan dengan politik, saya kaitkan dengan tadi saya ajak guru seni budaya dan guru kewarganegaraan. Ada masukan, cuma kita bahas aja, kita batasi dalam penggunaan aset. Ya. Mungkin itu Bu. Jadi kita harus ada ranahan dan batasan gitu, jangan semuanya kita ambil. Kita apalagi kita dalam proses belajar adalah bagaimana kita mencoba melakukan, bagaimana tindak lanjut untuk mengevaluasi. Jadi kita dan di sini adalah fokus kepada keterampilan gerak dan minat gerak siswa, gitu Bu. Mungkin itu Bu Anita. Iya Bu. Yang lain? Cukup? Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu pada hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rencana atau tindak lanjut dalam kelompok belajar di sekolah kita tentang insya Allah saya mengambil tentang permainan bola basket. Jadi intinya adalah kegiatan class meeting biasanya, tapi ini dalam bentuk SEM, Sport Education Model. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas lagi pada jadwal yang akan datang. Kita bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pemaparan kami kurang jelas dan salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.